solusi dari kehidupan sehari-hari. Jadi siswa juga dilihat ya kemampuannya dalam mempraktekkan pengetahuannya di level analisis. Level kognitif ini ada lagi karena kognitif ini juga ada namanya level sintesis ya, di mana keahlian siswa untuk menghubungkan dan memadukan berbagai komponen dan aspek dari pengetahuan untuk kemudian dijadikan sebuah pengetahuan baru. Level sintesis. Ya. Ada juga yang namanya level evaluasi. Ya. Level evaluasi ini keahlian siswa untuk apa? Menciptakan prediksi atau keputusan dari sebuah persoalan atau pengetahuan yang telah dipunya. Jadi dengan pengetahuan yang dia punya, itu dia menciptakan apa ya? Prediksi, ya, keputusan dari persoalan yang ada. Ini dari ranah kognitif ya. Jadi ada 3, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif itu kepengetahuannya, pemahamannya, ya, cara menganalisa, menerapkan, kemudian sintesisnya, ya, mengevaluasi. Nah ini poin dari ranah kognitif. Kemudian ada juga dari ranah afektif ya, ini bagian yang kedua. Nah kalau di ranah afektif ini berhubungan dengan perilaku, berhubungan dengan tindakan, kemudian dengan minat, dengan penghargaan, ya, adaptasi mental. Nah, kalau tadi kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan, ya, analisa, evaluasi. Kalau arah afektif ini berhubungan dengan tindakan, dengan minat, dengan penghargaan, adaptasi mental. Ini juga ada beberapa poin dalam ranah afektif ini. Ya. Ini ada kemampuan menerima. Jadi kemampuan menerima pendapat orang lain. Ya. Bisa nggak dia terima pendapat orang lain? Biasanya nanti dalam kelas itu kelihatan waktu diskusi. Ya. Itu akan kelihatan apakah siswa ini atau mahasiswa ini dapat menerima pendapat orang lain waktu dalam diskusi. Nah ini akan dinilai. Kemudian kemauan untuk menanggapi. Bagaimana nih? Apakah pasif ataukah ini perilakunya inisiatif? Nah, bisa nggak dia menanggapi? Apakah cenderung pasif gitu? Ya itu kan ada. Nanti kelihatan itu nanti biasanya dalam diskusi-diskusi itu akan kelihatan ya, mana yang aktif, mana yang pasif, mana yang inisiatif gitu ya. Nah kemudian poin dari afektif ini itu berkeyakinan. Kalau tadi dia punya kemauan menerima, artinya dia bisa menerima pendapat orang lain. Ada kemampuan menanggapi, artinya dia ada perilaku yang inisiatif gitu ya. Kemudian berkeyakinan ini adanya penerimaan siswa terhadap sistem tertentu dalam diri personal masing-masing. Nah, adanya penerimaan siswa, ya bisa nggak dia menerima orang lain misalnya begitu, ya kan ini personal ya. Terus adanya ketekunan dan ketelitian. Bagaimana ketelitian? Nah, kalau anak saya di kelas, ya gurunya kasih catatan waktu kita konseling ya di akhir kelas gitu, di akhir semester, gimana Bu William? Oh kalau William ini pinter Bu ya, dia bisa ngikutin pelajaran, menerima pelajaran ya, tapi kadang-kadang dia kurang teliti. Nah itu berarti dicatat ya, dicatat berarti ada ketelitiannya kurang. Dia mampu tapi kurang teliti. Memang saya melihat gitu. Waktu dia belajar sama saya, karena belajarnya kan langsung saya sendiri yang pegang di rumah. Saya tahu ini anak ini mampu, ya punya kemampuan. Dia mampu untuk mengerjakan soal-soal, ya. Artinya logika berpikirnya juga mampu, ya. Dia mampu juga menganalisa
persoalan, ya, ada pertanyaan, dia juga mampu gitu. Oh, ini pertanyaannya begini, kira-kira gimana jawabannya? Kira-kira seperti ini. Dan itu memang benar gitu. Nah, cuma memang dia punya kecenderungan itu kurang teliti gitu. Kalau tekun sih tekun belajar, ya. Waktu itu dia pernah punya materi pelajaran, kalau nggak salah waktu itu lagi PM matematika. Dia bilang yang lain teman-teman aku itu udah pada selesai. Gurunya bilang udah William sudah nanti dikerjakan aja di rumah. Dia nggak mau, ya, nggak mau. Tunggu Bu sebentar, aku pasti bisa katanya. Dan memang dia kejar itu, kejar, dan dia langsung serahkan. Ibu gurunya tunggu, ya, dia kerjakan, dia serahkan ke ibu gurunya, diperiksa langsung. Oh, ternyata dia dapat nilai 100. Pulang dia ngomong, Mama, lihat Mah, aku ini udah ketinggalan sebenarnya gitu. Teman-teman udah pada selesai, aku belum gitu. Tapi aku bilang sama guru, ibu guru jangan tunggu dulu, ya. Aku akan usaha mengerjakan. Dan ternyata nilai aku 100 Mah, katanya gitu. Jadi dia dengan bangga dia katakan, aku berhasil Mah, meskipun aku agak telat, ya. Nggak apa-apa, tapi aku bisa, katanya gitu. Jadi di sini masuk dalam ranah afektif tadi, ya. Nah, terus ada yang namanya ranah psikomotor. Ini berhubungan dengan skill. Skillnya apa? Nah, di sini ada poin-poinnya, ada persepsi, ya. Dimana persepsi ini berhubungan dengan cara pemakaian indera saat melakukan suatu aktivitas. Nah, kemudian adanya kesiapan, ya, poin yang kedua, kesiapan ini berhubungan dengan kesanggupan dalam melakukan suatu hal seperti kesiapan fisik, pikiran, mental. Nah, itu tadi yang Timothy sudah share, ya, tentang kesehatan mental yang kamu teliti tadi.